melanjutkan materi kuliah pendidikan kewarganegaraan tentang demokrasi. Pada pengertian demokrasi, kita telah sepakat bahwa meletakkan rakyat sebagai peran utama dalam pemerintahan. Untuk mengetahui tentang pengertian atau makna demokrasi, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Makna demokrasi sebagai bentuk pemerintahan merupakan pengertian awal yang dikemukakan para ahli dan tokoh sejarah dunia, di antaranya Plato, Aristoteles, dan Polybios. Bentuk pemerintahan dimaksud pada masa itu disebut sebagai bentuk pemerintahan klasik. Plato menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berkualitas. Ukuran yang digunakan untuk membedakan baik dan tidaknya pemerintahan adalah kuantitas dalam arti jumlah orang yang berkuasa dan kualitas yang berarti untuk siapa kekuasaan itu dijalankan. Bentuk pemerintahan yang baik menurut Plato adalah yang pertama, demokrasi. Adalah suatu bentuk pemerintahan di mana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Yang kedua, monarki. Adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Bentuk pemerintahan yang baik menurut Plato yang ketiga adalah aristokrasi. Adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Ketiga bentuk pemerintahan yang baik menurut Plato tersebut dapat berubah menjadi bentuk pemerintahan yang buruk. Menurut Plato, pemerintahan yang buruk adalah pemerintahan tirani, oligarki, dan mobokrasi atau oklokrasi. Yang pertama, pemerintahan tirani adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Bentuk pemerintahan yang buruk menurut Plato yang kedua adalah oligarki. Adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Kemudian pemerintahan yang buruk ketiga adalah mobokrasi atau oklokrasi. Adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat tidak tahu apa-apa. Rakyat tidak berpendidikan dan rakyat tidak paham tentang pemerintahan. Akhirnya, pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak. Penyelenggaraan pemerintahan itu justru menimbulkan keonaran, kerusuhan, kebebasan, dan kerusakan yang parah sehingga menimbulkan anarkis. Mobokrasi adalah bentuk pemerintahan yang chaos. Sementara itu, Aristoteles mengemukakan bahwa tiga macam bentuk pemerintahan yang baik atau good constitution meliputi monarki, aristokrasi, dan polisi. Sedangkan pemerintahan yang buruk atau bad constitution meliputi tirani, oligarki, dan demokrasi.
Jadi berbeda dengan Plato. Demokrasi menurut Aristoteles merupakan bentuk dari pemerintahan yang buruk. Sedangkan yang baik disebutnya polisi atau politeia. Teori Aristoteles banyak dianut oleh para sarjana masa lalu, di antaranya Polybios. Ajaran Polybios yang dikenal dengan teori siklus merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori Aristoteles dengan sedikit perubahan. Bentuk pemerintahan menurut siklus berawal dari bentuk pemerintahan monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang mulanya mendirikan kekuasaan atas nama rakyat dan dapat dipercaya. Perkembangan selanjutnya, para penguasa atau raja cenderung sewenang-wenang dan menindas rakyat. Bentuk pemerintahan monarki bergeser menjadi tirani yang sewenang-wenang. Pada situasi ini, muncul kaum bangsawan yang bersekongkol untuk melawan dan memberontak, sehingga kekuasaan beralih pada mereka. Pemerintahan pun berubah dari tirani menjadi aristokrasi. Perjalanan pemerintahan aristokrasi yang semula baik dan memperhatikan kepentingan umum berubah, tidak lagi menjalankan keadilan dan hanya mementingkan diri sendiri. Keadaan itu mengakibatkan pemerintahan aristokrasi bergeser ke pemerintahan oligarki yang tidak memiliki keadilan. Kemudian rakyat mengambil alih kekuasaan untuk memperbaiki nasib lewat pemberontakan. Rakyat menjalankan kekuasaan negara demi kepentingan rakyat, sehingga pemerintah bergeser menjadi demokrasi. Namun, pemerintah demokrasi yang awalnya baik, lama-kelamaan banyak diwarnai kekacauan, diwarnai kebobrokan, banyak korupsi, dan hukum sulit ditegakkan. Akibatnya, pemerintahan berubah menjadi oplokrasi. Dari pemerintahan oplokrasi ini, kemudian muncul seorang yang kuat, berani, dan dengan kekerasan dapat memegang pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah dipegang oleh satu tangan lagi dalam bentuk monarki. Perjalanan siklus di atas memperlihatkan kepada kita adanya hubungan kausal, sebab akibat antara bentuk pemerintahan yang satu dengan yang lain. Itulah sebabnya Polybios beranggapan bahwa lahirnya pemerintahan yang satu dengan yang lain merupakan akibat dari pemerintahan yang sebelumnya telah ada. Bentuk pemerintah seperti tersebut di atas saat ini sudah tidak lagi dianut oleh banyak negara di dunia. Bentuk pemerintahan selepas masa pemerintahan klasik adalah pemerintahan modern yang tentu saja sudah mengalami perubahan yang cukup jauh dari bentuk pemerintahan klasik. Dalam teori modern, bentuk pemerintahan dibedakan antara bentuk monarki dan bentuk republik. Pembagian pemerintahan menjadi monarki dan republik pertama kali dikemukakan oleh Niccolo Machiavelli pada tahun 1461 sampai dengan 1527, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, monarki. Monarki adalah salah satu bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara bergelar raja yang menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum. Atau dapat juga diartikan suatu bentuk pemerintahan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kepala negaranya disebut dengan raja. Yang kedua, pengangkatan raja sebagai kepala negara berdasarkan hak waris atau secara turun-temurun.
Dan yang ketiga, kepala negara menjadi pejabat seumur hidup. Bentuk pemerintahan monarki dapat dibedakan menjadi 3 bentuk pemerintahan. Yang pertama, bentuk pemerintahan monarki absolut adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya tidak terbatas. Raja merangkap sebagai penguasa legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang disatukan dalam perbuatannya. Raja adalah undang-undang itu sendiri. Bentuk pemerintahan monarki yang kedua adalah monarki konstitusional. Adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang dasar atau konstitusi. Terjadinya monarki konstitusional ada 2 cara. Cara yang pertama datang dari raja itu sendiri, dan yang kedua karena adanya revolusi rakyat kepada raja. Bentuk pemerintahan monarki yang ketiga adalah monarki parlementer. Adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan sistem parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet atau perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja sebagai kepala negara atau simbol kekuasaan dan tidak dapat mengganggu gugat. Bentuk pemerintahan yang kedua adalah republik. Adalah suatu bentuk pemerintahan yang mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, kepala negara disebut dengan presiden. Yang kedua, pengangkatan presiden sebagai kepala negara berdasarkan pemilu atau pemilihan umum. Yang ketiga, presiden sebagai kepala negara mempunyai jabatan yang terbatas, tidak seumur hidup, dan diatur di dalam undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Pemerintahan republik juga dibedakan menjadi 3 bentuk pemerintahan, yaitu yang pertama, republik absolut. Adalah sebuah bentuk pemerintahan autokrasi atau kekuasaan dipegang oleh satu orang yang dipimpin oleh seorang diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Parlemen kurang berfungsi, konstitusi diabaikan untuk legitimasi kekuasaan. Bentuk pemerintahan yang kedua yaitu republik konstitusional. Adalah bentuk pemerintahan di mana presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi. Pengawasan pemerintahan secara efektif dilakukan oleh parlemen. Bentuk pemerintahan republik yang ketiga adalah republik parlementer. Adalah bentuk pemerintahan di mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara. Tetapi presiden tidak dapat diganggu-gugat. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian kekuasaan legislatif lebih tinggi dari kekuasaan eksekutif.